loginnya aja lambat. Paham dulu Windows 10. Hai semua, pernah mengalami hal yang sama dengan saya? Ketika menghidupkan laptop Anda itu proses untuk login itu lambat sekali guys. Kali ini saya mau berbagi tips untuk bagaimana cara mengatasi Windows 10 yang lambat untuk booting ya. Yuk ikuti tutorial dari saya, check it out. Langkah pertama yang kita lakukan, kita tekan logo Windows plus R. Oke, muncul menu seperti ini. Kita ketik di sini di kolom ini ms config. Oke, ms config, enter. Muncul menu seperti ini. Kita pilih yang tulisan startup, open text manager, muncul seperti ini. Di sini kan masih enable nih semuanya. Kita ubah menjadi disable, klik kanan, disable. Saran saya guys, cuman antivirus aja yang kita buat enable ya, supaya ketika kita menghidupkan Windows kita tidak lambat, tidak makan proses yang cukup lama. Kita disablekan ya, hanya antivirus. Kebetulan di laptop saya tidak ada antivirus. Itu aja nanti yang di enable ya. Oke, sudah, baru di close. Baru kita ke menu boot. Di sini ada no guy boot, kita centang. Baru timeoutnya kita ubah menjadi 3 aja. Baru kita ke menu advanced option. Di sini ada number of processor, di sini kita centang. Baru kita lihat berapa number. Di laptop saya ada 2 ya guys, mungkin di laptop teman-teman bisa 3 bisa 4. Kita ambil yang agak tertinggi. Oke, kita klik apply, baru oke. Kita close. Tahap selanjutnya kita geser kursor ke kolom pencarian Cortana, ketik sistem setting, enter. Muncul menu seperti ini. Klik setting di menu performance, setting. Di sini baru pilih adjust for best performance. Hanya 3 yang kita centang ya guys. Show thumbnail instead of icon, show Windows content while drawing, and smooth up edges skin fonts. Oke, apply, oke. Baru kita klik setting startup and recovery ya. Klik. Baru di sini kita hilangkan centangnya ya, karena ini hanya dibutuhkan yang dual boot ya. Baru kita klik OK. Selanjutnya kita tekan tombol Windows plus R lagi seperti tahap sebelumnya. Baru di kolom pencarian ovennya kita ketik service.msc. Oke, service.msc. Nampil menu seperti ini. Kita cari tulisan Windows Update ya, dengan scroll ke bawah. Kita pelan-pelan kita scroll ke bawah. Oke, kita cari pelan-pelan ya. Oke, udah ketemu Windows Update-nya. Klik kanan, klik Properties. Di sini startup tipe-nya kita bisa ubah menjadi manual atau disable ya. Sebenarnya manual sama disable ini sama sih fungsinya, tapi saya lebih pilih yang disable aja ya. Saya pilih disable. Di sini status service-nya itu kan running. Kita klik stop dulu ya, agar kinerja laptop kita itu semakin cepat kita alokasikan. Jadi harus kita stop ya.
baru kita geser kursornya ke apply, klik OK. Contoh yang lain kita bisa cari lagi, di sini ada print spooler. Print spooler ini jika sobat itu terhubung ke printer, jangan kita stopkan ya. Tapi kalau jika tidak terhubung ke printer laptopnya, kita bisa lakukan seperti yang pertama tadi, klik kanan properties, startup tipe-nya kita ubah jadi disable. Oke, disable, baru apply ya. Karena saya terhubung ke printer, jadi saya tidak stopkan ya guys. Kalau teman-teman tidak menggunakan printer, silahkan lakukan seperti Windows Update tadi ya. Langkah di awal itu masih lambat juga laptopnya, berarti kita harus mengupgrade RAM dari laptop kita. Tapi sebelum kita mengupgrade RAM dari laptop kita, kita harus mempunyai pertimbangan yang besar ya guys. Kita harus menyesuaikan kebutuhan RAM yang kita inginkan. Misalnya kita ingin edit video, berarti kita butuh RAM itu sebesar 8 GB untuk memaksimalkan kinerja laptop kita. Dan perhatikan juga sistem operasi yang ada di laptop kita. Misalnya apakah laptop kamu menggunakan sistem 32 bit atau 64 bit. Perbedaan antara 32 bit dan 64 bit itu sangat banyak ya guys. Misalnya banyaknya kapasitas register yang mampu ditangani oleh sistem tersebut. 32 bit hanya mampu untuk membaca 4 GB ya. Jadi misalnya kamu menggunakan Windows 10 32 bit, kamu upgrade RAM kamu menjadi 8 RAM gitu ya. Sia-sia guys. Kenapa? Karena sistem hanya membaca 4 GB itu aja, tidak lebih. Jadi mubazir kan ketika kamu mengupgrade-nya menjadi 8 GB. Jadi kamu harus memperhatikan sistem operasi laptop kamu. Jika kamu menggunakan Windows 10 64 bit, itu bisa memiliki kapasitas sampai 128 GB. Jadi sebelum Anda mengupgrade ya, susah ngomongnya guys, harus memperhatikan hal tersebut. Jangan asal buru-buru aja menggantinya. Selain dari itu, kita juga bisa mengganti HDD menjadi SSD. Karena SSD itu bootingnya lebih cepat guys. Beberapa kelebihan dari SSD bisa kita lihat di sini ya. Ada berapa poin itu? SSD lebih cepat dalam hal kecepatan membaca, misalnya saat membuka program berat, saat transfer file maupun pencarian file. Dan waktu booting Windows SSD lebih cepat dibandingkan HDD. Saat digunakan, SSD tidak mengeluarkan suara karena memiliki materi komponen dari sekumpulan memori. Dan SSD juga jauh lebih ringan dibandingkan HDD. Lebih hemat daya listrik, lebih tahan terhadap guncangan ya guys. Jadi SSD itu lebih unggul dibandingkan HDD. Demikianlah tutorial atau tips untuk mempercepat Windows 10 Anda saat booting ya guys. Jika Anda suka, silahkan like and share ya. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa.